Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najib Wahyu Pratiwi. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah riset kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah penelitian. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan deskripsi masalah penelitian. Masalah adalah semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Masalah penelitian adalah pembatasan fokus perhatian ruang lingkupnya sampai menimbulkan pertanyaan dari dalam diri seorang peneliti yang mencari permasalahan. Masalah penelitian adalah fokus penelitian, tepat seperti namanya, yaitu suatu masalah yang ingin diteliti oleh peneliti. Masalah penelitian sering dinyatakan sebagai pertanyaan penelitian. Salah satu kunci untuk memilih masalah penelitian adalah mengidentifikasi sesuatu yang menarik. Peneliti bisa mengidentifikasi masalah penelitian yang dengan mengkaji kajian pustaka, menelaah hasil-hasil penelitian, berdiskusi dengan peneliti lain, atau mengkaji pengalaman. Masalah penelitian bisa diangkat dari masalah yang tercatat pada pengalaman terpercaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jika permasalahan penelitian diangkat dari saran-saran yang ada pada artikel penelitian, peneliti akan lebih baik bila berkonsultasi dengan penulis artikel. Hal ini dimaksudkan untuk mengkonfirmasikan jika penulis telah mengembangkan penelitiannya, atau bisa juga memperoleh saran-saran dari penulis artikel. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai sumber masalah penelitian. Ada beberapa sumber masalah penelitian. Masalah tersebut bisa diperoleh dari dalam sumber pengalaman, studi perpustakaan, atau hasil-hasil penelitian. Masalah penelitian juga bisa diperoleh dari kajian pustaka atau hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka bisa berupa buku, artikel, majalah, atau bahan-bahan pustaka lainnya. Hasil-hasil penelitian bisa berupa jurnal, laporan penelitian, atau review hasil penelitian. Di samping melalui pengalaman atau sumber pustaka, masalah penelitian juga diperoleh dari sumber-sumber lain. Misalnya, dari teori yang ada langsung atau peneliti bisa mencari secara langsung. Teori merupakan konsep, konstruk, provinsi, atau yang menerangkan suatu gejala secara sistematis. Secara sederhana, Johnson dan Christensen tahun 2004 mengemukakan 4 sumber masalah penelitian, yaitu 1. Masalah kehidupan sehari-hari. 2. Masalah yang bersumber dari hasil penelitian. 3. Masalah yang muncul dewasa ini. 4. Masalah yang bersumber dari teori. Teori bisa menjadi sumber ide yang diangkat menjadi masalah penelitian, baik untuk pengujian teori, pengembangan teori, atau replikasi penelitian. Ada 5 pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menentukan masalah penelitian. Yang pertama, masalah penelitian hendaknya memiliki manfaat atau kontribusi yang besar, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun pemecahan masalah secara praktis. Yang kedua, masalah penelitian hendaknya memiliki nilai originalitas yang tinggi. Yang ketiga, masalah penelitian hendaknya bisa diteliti lebih dari sisi ketersediaan data atau aspek metodologi. Saya akan menjelaskan jenis masalah penelitian. Masalah penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan aplikasi temuan penelitian dan jenis data yang diperlukan. Berdasarkan penerapan temuannya, masalah penelitian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu masalah teoritis dan masalah praktis. Masalah teoritis adalah masalah yang berkaitan dengan pengujian dan pengembangan teori. Bila dikaitkan dengan jenis penelitiannya, masalah teoritis mengacu pada penelitian dasar atau basic research, atau penelitian murni atau pure research. Sedangkan masalah praktis, masalah yang berkaitan dengan kegiatan praktis di lapangan. Hasilnya
lebih banyak digunakan untuk mengetahui atau memecahkan permasalahan-permasalahan di lapangan. Bila dikaitkan dengan jenis penelitiannya, mengacu pada penelitian terapan atau secara garis besar, masalah teoritis ini dibedakan menjadi 4, yaitu masalah yang berkaitan dengan penelaahan data, sintesis hasil penelitian, pengujian teori, dan pengembangan teori. Jenis masalah pertama yaitu menelaah keadaan data. Biasanya dilakukan dalam penelitian kepustakaan. Titik tekannya pada usaha untuk mengetahui perkembangan terakhir suatu bidang kajian tertentu. Masalah kedua dilakukan sejenis dengan masalah yang pertama, tapi diarahkan untuk mensintesiskan temuan-temuan penelitian dalam rangka untuk menyusun model atau teori. Masalah yang ketiga ditekankan pada pengujian hipotesis, dan masalah yang keempat cenderung ditekan pada pengembangan teori. Masalah praktis dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah masalah sekarang, misalnya tentang keadaan sarana dan prasarana, keadaan sumber daya manusia, dan sejenisnya. Yang kedua, masalah evaluatif, misalnya evaluatif kegiatan, evaluasi program, evaluasi proyek, dan sejenisnya. Dan yang ketiga, masalah pengembangan, misalnya seperti pengembangan model pendidikan, pengembangan model kepemimpinan, dan sejenisnya. Jika masalah sudah dipilih dan pertanyaan penelitian sudah dirumuskan, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana penelitian. Jika masalah penelitian sudah dipilih, pertanyaan penelitian sudah dirumuskan, maka selanjutnya adalah bagaimana penelitian mesti dilakukan atau bagaimana masalah dipecahkan. Jenis masalah penelitian tersebut yaitu 1. Masalah deskriptif, 2. Masalah komparasi, dan ketiga, masalah korelasi atau asosiatif. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai teknik merumuskan masalah penelitian. Secara lebih jelas, Johnson dan Christensen tahun 2004 mengemukakan bahwa dalam merumuskan masalah penelitian perlu menekan pada aspek menjelaskan, memprediksi, atau menggambarkan hasil atau suatu peristiwa. Bertolak dari masalah penelitian selanjutnya, dirumuskan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian bisa bersifat deskriptif, prediktif, atau hubungan sebab akibat. Pertanyaan deskriptif menjawab tentang bagaimana, seberapa besar, seberapa sering, dan sejenisnya. Kemudian pertanyaan prediktif menjawab tentang satu variabel atau lebih digunakan untuk memprediksi hasil ke depan. Sedangkan pertanyaan sebab akibat mengacu pada pertanyaan yang membandingkan variasi beberapa fenomena untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Di sisi lain, Tuchman tahun 1972 mengemukakan 4 kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan masalah penelitian. Yang pertama, masalah penelitian hendaknya menunjukkan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Yang kedua, masalah penelitian hendaknya dirumuskan secara jelas dan tidak ambigu dan umumnya dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, rumusan masalah penelitian harus dijawab atau diuji secara empirik melalui pengumpulan data. Yang keempat, rumusan masalah penelitian hendaknya tidak menunjukkan kedudukan etika atau moral. Kriteria-kriteria tersebut yaitu masalah penelitian perlu dirumuskan secara jelas dan bersifat spesifik. Rumusan masalah penelitian sebaiknya dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah penelitian hendaknya menunjukkan variabel yang diteliti. Rumusan masalah penelitian harus bisa dijawab melalui kegiatan penelitian, dan rumusan masalah penelitian bisa mengacu pada pertanyaan deskriptif, pertanyaan hubungan sebab akibat, pertanyaan prediktif, atau pertanyaan pengembangan. Dari saya,
Sekian presentasi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.